untuk menghadapi sopo to kowe, unsur penciptaan, bahwa unsur penciptaan manusia itu ada unsur yang jasad atau yang lahir atau yang raga, kemudian ada unsur hati, kemudian ada unsur ruh, ada unsur rasa. Ini yang sering orang menyebut dulur papat, limo pancer kepada diri Tuhan. Sopo sing kenal dulur papat limo pancer sekti mandraguna, kan gitu toh. Piye carane sopo ya sekti golek ngilmu dulur papat limo pancer. Tadi salah kaprah poso mutih, poso ngrawat, poso geni, poso. Ya saya juga poso geni setiap hari, atau tak pangan aku. Geni. Unsur penciptaan manusia yang terdiri dari jasad, hati, ruh, dan rasa saat tidak sinkron, saat tidak menyatu, saat tidak sola, maka akan terjadi kepanikan, maka terjadi kebingungan, maka terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Saat kita pada saat unsur kejadian manusia sing diarani jasad, hati, ruh, lan rasa itu tidak memposisi pada fungsinya masing-masing. Kemudian unsur jasad itu ada otak, ada organ, ada indera. Itu adalah unsur raga atau jasad. Ini hanya saya masih sekilas saja, nanti detailnya di lain waktu unsur penciptaan ini sampai masalah awal mula dan sampai kematian, begitu ya. Ini sebenarnya hanya sebagai pembuka. Kemudian pada saat kita berpikir tentang pemahaman, maksud saya adalah memahami sebuah jasad hidup di dunia dengan menjalankan aktivitas berdunia itu dengan tatanan syariat. Tatanan syariat itu intinya adalah tidak berpecah belah. Sering sekali saya aturkan, mulai yang mahdoh, tapi intinya itu adalah tidak berpecah belah. Kehidupan yang harmonis, kehidupan yang tentrem, kehidupan yang damai dan mendamaikan, itu adalah unsur tatanan jasad atau raga dalam kita menjalani kehidupan berdunia. Tugasnya yang menjalankan syariat. Tatanan lahir, bersosial, bermasyarakat, memberdayakan diri, budidaya, itu adalah memang tugasnya jasad. Tugasnya jasad. Pada saat berpikir bahwa jasad sok yo mlebu surga lagi, mulai kacau. Surga itu bukan alam dunia dalam pengertian kalau kita meninggal dunia. Apakah alam ruh? Kita akan berbicara nanti saja. Sehingga pada saat kita berbicara tentang jasad, tugas itu adalah menjalankan tatanan syar'i yang makduh, mulai syahadat, sholat, poso, zakat, kaji bagi yang mampu, atau hal-hal yang bersifat ritual ya, yang berkaitan dengan sifat ubudiyah, yang itu juga di setiap zaman kenabian juga disesuaikan dengan masing-masing perkembangan di sosial saat itu. Kemudian jika meninggal dunia, jasad ini adalah pasti dipendem bosok, pasti dipendem atau bosok. Sering orang salah sangka pada saat meninggal dunia kemudian itu dipendem, setelah dipendem ternyata dia nggak busuk, itu berarti dia cenderung sebagai tanda ahli surga. Ini sesungguhnya ini bertentangan dengan kalimat rojiun, innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Itu maknanya adalah
unsur-unsur kejadian manusia itu kembali kepada asal usulnya. Jadi kalau rogo dikatakan rojiun, itu ya karena asalnya dari tanah, ya kembali ke tanah, itu namanya rojiun. Tapi kalau dia itu ternyata dibongkar utuh, nggak rojiun. Jadi menjadi aneh kalau kamu mati kemudian kamu dibalsem supaya kamu nggak kembali ngentek-ngentek inggon. Makanya para nabi, para rasul dibongkar yang nggak ada, yang memang mesti kembali kepada asal usulnya. Sampai direka-reka, kemudian sok hari kebangkitan berangkat dari brutu itu yang nggak akan pernah hancur, nantinya itu yang akan dimulainya kehidupan baru lagi, begitu toh.